Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara mengisi bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan laporan keuangan dana kas kecil. Yang pertama, di sini saya adalah sekretaris senior di sebuah perusahaan bidang usaha pelayanan jasa dan PT Bintang Jaya yang beralamat di Jalan Yosudarso 1, Jakarta, nomor telepon 021756 643. Gitu ya. Saya akan membuat beberapa contoh transaksi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan soal yang diberikan oleh fasilitator. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2020 pengisian dana kas kecilnya sebesar 9.825.000, tapi sebelumnya ada saldo sebesar 175.000. Berarti secara otomatis metode yang digunakan adalah metode dana tetap atau impres dengan saldo yang sudah ditetapkan sebesar 10 juta. Karena ada sisa saldo di tanggal 31 Juli 2020 sebesar 175.000, maka untuk membulatkannya kembali menjadi saldo awal 10 juta, maka hanya ditambahkan pengisian dana kas kecil sebesar 9.825.000. Nah, di bulan Agustus ada beberapa pengeluaran-pengeluaran, pos-pos pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan kami, diantaranya konsumsi, alat tulis kantor, telepon PDAM, listrik, transportasi, kebersihan, lain-lain dengan kode yang sudah ada di tertera. Nah, transaksi-transaksi selama bulan Agustus seperti ini. Jadi ada pengisian kembali dana kas kecilnya tanggal 1 Agustus, habis itu 5 Agustus konsumsi rapat internal untuk 6 orang 150.000. Nah, cara pengisiannya adalah ketika tanggal 5 Agustus saya membayar konsumsi rapat untuk 6 orang sebesar 150.000, maka cara pengisian saya adalah seperti ini. Untuk pengeluarannya, saya menyerahkan uang itu kepada Ibu Yarni. Ya, Ibu Yarni yaitu orang yang menerima uang konsumsi saya. Jadi penjual konsumsinya, penjual makanan atau snack. Nah, nominalnya sebesar 150.000. Nah, keperluannya untuk membayar konsumsi terhadap rapat nominalnya 150.000 diterimakan oleh Ibu Yarni dan sekretarisnya saya sendiri dan disetujui oleh pimpinan yaitu Pak Bambang. Namun sebelum pengeluaran ini saya akan menyampaikan dulu bahwa saldo bulan Agustus 175.000 lalu diisi kembali dana kas kecil sebesar 9.825.000. Ini harus kita isi dulu di form pemasukan kas kecil namanya. Nah, seperti ini. Saya turunkan dulu. Oke. Nah, form pengisian pemasukan dana kas kecil ini kita terima dari bendahara kas kecil sebesar 9.825.000 rupiah. Keperluannya apa? Pengisian dana kas kecil. Setelah itu ini bukti pengeluaran yang tadi saya jelaskan. Cara pengisiannya adalah kita ketik saja Yarni uang sejumlah 150.000 untuk membayar konsumsi rapat internal. Nah, lalu setelah tanggal 5 Agustus, saya tanggal 6 Agustus besoknya saya membayar langganan koran dan majalah untuk keperluan tamu di ruang tamu. Itu sebesar 200.250 rupiah. Jadi saya juga akan melakukan hal yang sama dengan mencatatnya di bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas kecil. Nah, sebesar 200.250 rupiah seperti itu. Mohon maaf, bukannya ini, melainkan yang ya ini 200.250 rupiah. Nah, berikutnya pengeluaran berikutnya seperti ini. Tanggal 10 Agustus membeli 4 lusin hanging map sebesar 15.000 per map, per ad-nya 15.000 dan 5 buah tip X sebesar 20.000 seperti itu. Nah, bukti pengeluarannya di sini ketika saya total itu nah, ini totalnya adalah
820.000 saya bayarkan ke Pak Soleh karena Pak Soleh yang menjual alat-alat kantor, alat-alat tulis kantor, diterimakan Pak Soleh yang seperti ini. Untuk bukti kas keluar selalu dicatat di dalam bukti pengeluaran kas kecil. Nah, setelah itu jika sudah di akhirnya, jika sudah pengeluaran selama 1 bulan, maka kita harus membuat laporannya, namanya laporan kas kecil atau buku kas kecil. Setiap pengeluaran itu harus segera dicatat, termasuk yang tadi yang sudah kita isi di bukti pengeluaran kas kecil, itu harus langsung di input buku kas kecilnya seperti ini. Nah, inilah pengeluaran perusahaan kami selama bulan Agustus hingga ditemukan sisa saldo sebesar 175.000. Nah, untuk jadi di bulan Agustus pengeluaran kami di perusahaan kami itu totalnya adalah 9.825.000 juga kembali, karena ini pengeluaran rutin keluar di perusahaan kami dengan saldo sebesar 175.000. Oleh karena itu, untuk proses pengisian kembali dana kas kecil di bulan September dengan saldo perusahaan kami di bulan Agustus sebesar 175.000, secara otomatis kami nanti akan mengajukan pengajuan dana kas kecil kembali ke bendahara seperti ini dengan melampirkan laporan dana kas kecil dan bukti-bukti pengeluarannya itu sebesar 9.825.000 karena menggunakan metode impres yang sudah ditetapkan kas kecil untuk perusahaan kami sebesar 10 juta seperti itu. Jadi inilah cara pengelolaan dana kas kecil yang ada di perusahaan kami menggunakan metode impres. Demikian tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.